7, 8, 9, 10. Hanya 10 tetes saja katanya. Oke. Jadi rumus kimia itu walaupun sedikit dia akan bereaksi ya. Oke, kita aduk. Dan hasilnya ajaib ya teman-teman. Jadi kental tuh. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat bisnis pemula. Di episode kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat hand sanitizer gel semacam ini ya. Perbedaan gel dengan yang cair ini, untuk yang gel ini mudah untuk dioleskan di bagian depan tangan dan juga belakang tangan ya. Contohnya seperti ini. Ini yang gel ya. Nah, keunggulannya bisa digini, kemudian kita bisa dibalurkan ke sini, kemudian dibalurkan lagi ke sini ya. Nah, itu jadi kelebihan dari yang gel, bisa dioles-oles ya, bisa dioles-oles, bisa dibalurkan di seluruh permukaan kulit ya, di seluruh tangan kanan dan kiri kita. Nah, itu dia kelebihan dari gel. Nah, kalau yang spray ini jadi kita harus sprot-sprotnya kayak gitu ya. Jadi agak sulit, agak repot untuk dioles kanan dan depan dan belakang tangan kita. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana cara membuat yang gel? Ya, yang gel itu kelebihannya ada gelembung-gelembung ya, semacam ini. Ini ya teman-teman, yang gel itu dia tidak akan tumpah ya, seperti ini ya. Kelebihan yang gel. Oke. Nah, kita akan membuat atau mempraktekkan bagaimana cara membuat yang gel semacam ini. Kita hanya membutuhkan yang namanya bahan, yaitu karbopol. Karbopol akan kita praktekkan untuk cara mengentalkannya. Oke, baik, kita mulai saja. Dalam satu botol dalam 500 ml kita hanya memerlukan setengah sendok saja ya. Nah, pakainya segini saja, ini untuk 500 ml, namanya karbopol ya. Kita tutup dan kita masukkan air ya. Nah, setelah seperti ini kita diamkan selama 24 jam. Kita tunggu hingga semuanya larut. Nanti teman-teman tengok saja ya, kalau misalkan belum larut, dihancurkan lagi, diaduk lagi, kemudian didiamkan lagi, diaduk lagi, didiamkan lagi ya, sampai benar-benar semuanya larut di dalam air ya. Oke teman-teman, kita diamkan selama 24 jam. Baik teman-teman, sudah 24 jam. Nah, bentuknya seperti ini ya, agak butek ya, tidak bening ya, dan tidak mengental ya, tidak gel begini ya. Kenapa tidak seperti ini? Karena tidak ada campuran kimia lain ya. Nah, jadinya butek. Ini sudah saya tunggu 24 jam, tidak
mengental gitu, tidak terjadi apa-apa seperti ini ya. Kita deketin. Ini tidak terjadi apa-apa, jadi ya kayak gini aja. Ini saya udah beli mahal-mahal carbomer gitu. Nah kemudian saya tanya ke teman untuk membeli pengentalnya, bagaimana supaya carbomer kental. Akhirnya saya diberi saya beli dari teman pengentalnya, dan nggak tahu saya namanya apa ya, pengentalnya saya nggak tahu. Ini saya beli dari teman ya teman-teman. Kita akan coba, hanya membutuhkan beberapa tetes saja ya teman-teman, hanya membutuhkan sekitar 2 mili saja. Kita teteskan ke sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hanya 10 tetes saja katanya. Oke. Jadi rumus kimia itu walaupun sedikit dia akan bereaksi ya. Oke, kita aduk. Dan hasilnya ajaib ya teman-teman. Jadi kental tuh seperti ini ya. Itulah cara mengentalkan carbomer. Jadi teman-teman harus beli lagi pengental untuk carbomer ya. Saya nggak tahu namanya apa pengental carbomer. Yang jelas carbomer tidak akan terjadi apa-apa kalau tidak dicampur dengan pengentalnya atau bahan lain ya. Nah seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan buatkan ya hand sanitizer yang berbentuk gel semacam ini. Jadi bening tuh teman-teman, tadinya kan keruh, sekarang menjadi bening ya. Bening ya, nggak keruh lagi. Oke, ini hanya 10 tetes saja langsung kental ya. Oke, nah untuk membuat hand sanitizer yang gel, kita akan buatkan yang 1 liter ya. Oke, baik, kita lanjutkan bagaimana cara membuat hand sanitizer gel 1 liter. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk membuat hand sanitizer gel semacam ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.